Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Ya Tuhan, ujilah dan selidiki jalanku, periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Maria Agustina, di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Kamis tanggal 20 Maret 2014. Apa kabarnya Anda sekalian para pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita apapun keadaan Anda pada saat ini. Para pendengar yang terkasih, telah hadir di studio Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Romo Susilo. Selamat pagi Agustin dan para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Bagaimana kabar Romo di pagi hari ini, Romo? Kabarnya baik dan luar biasa. Amin. Baiklah para pendengar yang terkasih, agar perbincangan kita di pagi hari ini sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan, maka Romo Susilo akan membuka acara kita di pagi hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, ingatkanlah kami selalu agar sepanjang hari ini kami tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menjauh darimu. Namun kami hanya mengandalkan Engkau dan menaruh harapan padamu saja. Sebab tanpa campur tangan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dan kita saat ini sedang berada dalam pekan Prapaskah yang kedua. Bacaan-bacaan liturgi pada pagi hari ini akan dibacakan dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10 dan bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan yang kita dengar tadi dengan melambungkan Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur bab 1 dengan ulangan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Pendengar yang terkasih, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda Tuhan, yaitu akan dibacakan oleh Romo, Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita persiapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian, Musa dan para nabi.
Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 2 bacaan kitab suci telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Sungguh menarik ya Romo, bacaan-bacaan di pagi hari ini. Iya, Agustin. Bagaimana Romo, kabar sukacita apa yang akan disampaikan kepada kita semua di pagi hari ini? Oke, Agustin dan para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, setidaknya dari 2 bacaan yang kita dengar hari ini, dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5-10 dan Injil Lukas bab 16 ayat 19-31, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah firman Tuhan dikatakan, yang mengandalkan diri sendiri, hatinya akan jauh dari Tuhan. Itu seperti tanah gersang di padang gurun. Sementara yang mengandalkan Tuhan, itu seperti ada tanaman di tepi air, tidak berhenti menghasilkan buah. Ini betapa indahnya. Sementara kalau di Injil Lukas, itu juga ada kontra. Kontranya adalah, kalau tadi itu yang mengandalkan Tuhan di tanah yang senantiasa ada airnya, sementara kontrasnya itu di tanah yang gersang kalau tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Di sini kontrasnya juga sama. Orang kaya berpakaian jubah ungu. Orang miskin disebut pengemis, Lazarus, badannya penuh borok. Kalau ini ungu, pakaian halus, kalau ini borok. Ya, sangat berbeda kan kontras. Sementara yang tadinya berpakaian ungu dan halus, si kaya itu setelah mati masuk dalam penderitaan, api yang panas. Sementara yang Lazarus, pengemis miskin yang penuh borok itu, akhirnya masuk di dalam sukacita, di dalam pangkuan Bapa Abraham di sorga. Nah ini kontras gitu ya. Dan 2 kontras ini akhirnya menjadi benang merah dari bacaan pertama dan kedua. Mungkin saya ingin membahas bacaan pertama dulu. Bacaan pertama akhirnya bicara tentang hati yang gersang, itu seperti hati yang membatu. Gitu ya. Sementara kalau tanah yang sejuk nih hati yang lembut. Nah hati yang membatu itu saya bayangkan hati kita ini kan tidak terbuat dari baja yang keras atau batu yang keras. Tapi hati kita ini pasti kita bayangkan, saya sih belum pernah melihat hati manusia ya, kecuali dalam gambar. Tapi saya membayangkan hati ayam, hati sapi, hati babi, itu dalam keadaan mentah saya pernah lihat itu lembut seperti daging, lebih lembut lagi karena seratnya lebih halus. Nah saya bayangkan kalau dikatakan hati ini membatu, maka dia tidak lembut lagi, lalu dia menjadi keras. Seperti hati tadi sapi, ayam yang dimasukkan ke freezer, Romo. Nah mungkin setelah dimasukkan ke freezer, lalu menjadi keras membatu gitu ya. Iya. Nah maka menurut saya hati yang membatu itu mungkin hati kita yang sudah dimasukkan ke freezer, jadi dingin. Ya itu dibutuhkan ditaruh dulu di luar freezer, lalu direndam dulu di air panas. Dan mutunya tidak akan sebagus sebelum dimasukkan ke dalam freezer, Romo. Tidak fresh lagi, iya, gitu ya. Keluar cairan. Iya, lalu akan jadi keriput. Akan keluar cairan dan akan jadi keriput, dan tentu saja sangat berbeda jika itu sejak awal lembut dan fresh. Maka menurut saya hati yang membatu ini akan kita renungkan bersama. Sementara pada bacaan Injil juga sama. Kan ketika si kaya ini berteriak
Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang ke sini dan mencelupkan air dengan jarinya karena aku kepanasan di sini. Oh, nggak bisa, terbentang jarak dari sini ke sana dan sana ke situ, dari situ ke sini sangat jauh, gitu, terbentang luas. Kalau gitu Bapak Abraham, suruhlah orang yang telah mati hidup kembali, karena saya masih punya 5 saudara supaya mereka percaya dan tidak mengalami penderitaan seperti saya. Lalu Bapak Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kata tidak mau diyakinkan itu juga hatinya sudah membatu, tidak lembut lagi. Dia sudah pasang tembok batu yang ada ide baru atau masukan baru yang bisa menyelamatkan mereka, pun dia tolak, gitu ya. Jadi saya hari ini ingin di bagian pertama ingin memberi renungan tentang hati yang membatu dilawankan dengan hati yang lembut. Ya. Bagaimana dengan kita semua, Anda dan saya? Apakah sampai hari ini kita juga punya hati yang membatu atau hati yang lembut? Hati yang membatu saya bayangkan begini. Dia sebagaimana layaknya batu pasti keras. Dia sebagaimana layaknya batu, dia tidak mau menerima unsur lain masuk ke dalam kekerasannya itu. Dia menutup diri. Dia seperti membuat tembok, menolak apapun. Pokoknya yang bener ya ini, saya maunya begini, masa bodoh kamu. Ya, itu yang membatu, udah gak mau berubah lagi. Sementara kalau hati yang lembut saya membayangkan, ya masih sangat fleksibel. Dan kata lembut itu mengumpamakan betapa indahnya kelembutan itu. Lembut tutur kata, nah kan enak ya. Kalau keras kata-katanya, itu gak enak gitu ya. Lembut tindakannya, itu belayan yang lembut, itu kan tindakannya. Sapaan yang lembut, tindakan yang lembut, ya itu kan enak gitu ya. Tapi kalau keras, bayangkan kalau keras tuh megangnya aja udah kayak orang mencekik gitu ya. Mungkin mukulnya aja kalau keras itu udah sangat menyakitkan gitu ya. Kata-katanya yang keras apalagi ya. Kata-kata keras itu kan kelihatannya pendek tapi nyakitin gitu ya. Pecat, sikat, gitu kan ya. Cerai. Kadang-kadang nggak keras nadanya, tapi lembut juga bisa menusuk dong. Iya, lembut menusuk, tapi yang saya maksudkan bukan itu ya. Yang saya maksudkan ya kalau lembut harus lembut isinya juga. Ya. Itu kalau lembut menusuk itu seperti sama aja kita sebenarnya tangan besi, cuma tangannya pakai sarung tangan sarung tangan sutra. Wah, itu ya. Tapi nempeleng juga gitu loh. Apa gunanya sarung tangan sutra tapi nempeleng? Lebih baik sarung tangannya sedikit keras, kasar tetapi isinya lembut gitu ya. Nah, maka saya ingin membayangkan hati yang lembut itu hati yang penuh kasih juga. Kan salah satu sifat kasih kan kasih pasti lemah lembut gitu. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Jadi biasanya hati yang lembut tuh memang juga memaafkan, juga murah hati. Tapi kalau hati yang keras, saya bayangkan dia benci dan gak mau lagi lunak. Pokoknya benci, kekunci udah kebenciannya. Sakit, kekunci udah sakitnya, gak mau memaafkan. Akhirnya ya. Badannya jadi sakit. Ya akhirnya kalau udah kekunci dan gak mau dilembutkan, ya akhirnya benar jadi sakit. Makan gak enak, tidur gak enak. Terus akhirnya nanti daging yang lembut jadi menggumpal, jadi tumor, menggumpal lagi jadi kanker. Lalu akhirnya mengalami metastase, kanker di mana-mana. Itu mengeras. Nggak bisa mengalir lembut dan lancar
gitu ya. Menggumpal dan Darahnya menggumpal. juga jadi mengkental. Iya. Stroke deh kamu. Iya. Maka mari. Ini saat yang indah loh, ini kan masa Prapaskah ya. Iya. Masa pertobatan. Mungkin masa pertobatan kita adalah ayo yang punya hati yang keras, sekeras batu, lembutkanlah supaya selembut hati Yesus. Gitu. Kalau dulu setiap Jumat pertama tuh kan ada kalau kita kenal Santa Maria Margareta Alacoque ya, itu kan juga ada devosi dengan hati kudus Yesus, hati Yesus bagai laut ya, hati Yesus litani hati Yesus yang Maha Kudus ya, Romo. Hati Yesus yang Maha Kudus, termasuk hati Yesus yang lemah lembut tentu saja gitu ya, bukan hati yang keras. Dulu juga ada lagu ku renungkan sabdamu Tuhan, sabda penuh kebenaran, sabdamu yang melembutkan hati yang keras gitu ya. Semoga sabda Tuhan hari ini itu juga bisa melembutkan hati kita yang membatu. Sabda Tuhan hari ini bisa melembutkan hati kita yang terkunci keras, akhirnya mau membuka dan mau penuh cinta. Dan di masa Prapaskah ini saat yang indah untuk mengambil batu yang sudah mengkristal atau terfreezerkan lama gitu ya, itu dicairkan, dilembutkan kembali melalui pantang puasa, melalui aneka peribadatan, melalui penyangkalan diri, melalui amal kasih dan lain sebagainya. Jadi bentuk pertobatan kita di masa Prapaskah ini yang saya tawarkan hari ini adalah melembutkan hati yang membatu. Itu kira-kira. Satu hal lagi yang saya tertarik juga di dalam bacaan ini adalah gambaran tentang orang kaya yang tidak mau membuka hati juga. Membuka hati untuk berbagi kepada si miskin Lazarus, pengemis yang borokan itu. Ini coba dilihat kata-kata ini ya, saya membayangkan anjing-anjing pun mau datang berbagi, menjilati boroknya itu. Iya tak? Dengan penuh kasih sayang. Jadi binatang aja mau mendekat dan memberi perhatian. Si kaya itu kok gak mau mendekat dan memberi perhatian. Ini mengingatkan saya dalam sebuah drama radio yang berasal dari perikop ini. Itu dulu saya pernah belajar ini program radio dari Pater Daniel. Oh ya, SJ yang dulu ya. Sudah almarhum. Dia salah satu maestro di radio, bidang penyiaran radio, dan dulu pernah juga menjadi penggerak Sanggar Prativi. Oh iya ya, Sanggar Prativi. Lalu memunculkan tokoh-tokoh atau aktor dan aktris seperti kita kenal Deddy Sutomo, ya, Maria Untu, gitu ya, luar biasa. Itu dia dalam program radio khususnya peristiwa Lazarus dan orang kaya, dia membuka dengan teriakan ini. Tuan, Lazarus ada di sini. Jadi Lazarus si pengemis itu berteriak. Tuan, Lazarus ada di sini. Lalu si kaya itu berteriak, diam kau. Nah, hati yang membatu itu, hati yang dingin itu, tidak mau mendengarkan lagi teriakan orang miskin yang minta tolong. Gitu ya. Maka menurut saya saatnya juga kita mendengar teriakan Lazarus yang lain yang ada di sekitar kita, yang minta tolong. Gitu ya. Mungkin kalau Anda yang masih sekolah, ada teman Anda yang berteriak, aku gak bisa pelajaran matematika dan Inggris, tolongin saya dong, ajarin. Mungkin yang pinter hatinya membatu dan gak mau ngajarin temannya yang bodoh. Pinter-pinter sendiri, dapat nilai bagus sendiri, sementara yang bodoh gak mau. Berteriak minta tolong.
tidak dibantunya. Sudah berteriak, bantuin saya dong, tolongin, saya nggak bisa ini. Aduh saya nggak sempat. Belajar aja sendiri. Wah gitu loh ya. Ini hati yang membatu, tidak mau berbagi. Sama mungkin juga ada tetangga kita yang sudah teriak, aduh aku tuh untuk bayar anakku sakit, aku tuh untuk bayar uang sekolah anakku, aku tuh harus kesulitan, aku udah cari sana sini, aku juga udah kerja, tapi kurang, bantuin dong. Salah sendiri. Aduh aku kebanjiran. Aku juga susah. Enak aja. Gitu loh. Jadi nggak mau membuka diri. Termasuk kalau ada yang teriak, bantuin aku dong dalam kepanitiaan ini. Gue nggak punya waktu. Gitu ya. Gue kagak bisa. Gue sibuk. Kata sibuk itu paling sering dikatakan ya. Padahal waktu selalu ada 24 jam. Kalau mau ngomong sibuk, semua orang juga sibuk gitu ya. Jadi kekerasan hati yang dingin dan membatu, yang tidak mau mendengar teriakan orang minta tolong. Entah minta tolong supaya diajarin, kalau engkau pandai ajarilah yang bodoh. Entah minta tolong, kalau engkau sehat bantulah yang sakit. Ada yang minta tolong, kalau engkau cukup kaya bantulah yang miskin. Dan kalau engkau cukup punya banyak waktu, marilah berbagi waktu untuk bisa bekerja sama, beraktivitas ini dan itu untuk pelayanan di gereja atau di masyarakat. Bukankah tema Prapaskah kali ini dipilih untuk melayani? Jadi setiap orang tuh harus merasa dipilih sama Tuhan dan merasa diajak untuk melayani. Maka bukalah hati, lembutkanlah hati untuk mau mendengarkan teriakan-teriakan. Dan akhirnya aku mau terlibat, berbagi waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin finansial, dan aneka talenta yang lebih dulu Tuhan berikan kepada kita. Ya Romo, tidak terasa saya ingat Romo, 2 minggu yang lalu Romo pernah siaran, ada hubungannya dengan bacaan hari ini Romo. Iya. Ya, mengenai kita semua dipanggil oleh suara Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Hanya kadang kita mau merespon atau tidak. Ada kerelaan hati atau tidak untuk menjawab suara Tuhan itu, Romo. Iya, mau membatukan hati atau membuka hati. Nah, hari ini ada tema lain ya. Jadi rupanya kalau kita tidak mendengar, tidak mau susah, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, berarti hati kita sudah membatu. Hati kita sudah dingin ya, Romo. Betul. Lebih parah lagi, hatinya belum membantu, ya, belum sampai ke hati nih suara itu, baru ke telinga, pura-pura budek, pura-pura nggak dengerin. Itu lebih parah lagi ya, baru sampai telinga belum sampai hati. Itu udah pura-pura negatif budek. Thinking dulu ya. Udah nggak mau dengerin. Gitu. Itu lebih parah lagi. Gitu. Jadi sudah menutup telinga, hati supaya tidak mendengar suara Tuhan. Iya, dan itu sering terjadi. Pura-pura nggak dengar. Kalau budek beneran baru tahu. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 30 menit bersama Romo Susilo di pagi hari tidak terasa. Semoga apa yang telah Romo sampaikan di pagi hari ini sungguh melembutkan hati kita, membuka telinga hati kita ya Romo ya. Supaya mau mendengar suara Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo sambil mempersiapkan diri untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 20 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus Beato Sebastianus dari Torino, pengaku iman. Sebastianus berasal dari keluarga miskin. Cita-citanya hanya satu, yakni menjadi seorang imam yang mengabdikan diri pada Allah dan gereja. Untuk itu ia mengikuti pendidikan di seminari. Banyak sekali rintangan yang dia alami, terutama karena kelemahan daya tangkapnya terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Ia menyadari kelemahannya ini. Untuk mengatasinya, ia melipat gandakan usaha belajarnya untuk memahami semua pelajaran yang ada. Jerih payahnya tidaklah mengecewakan, karena akhirnya ia berhasil mencapai apa yang dicita-citakannya. Setelah ditahbiskan menjadi imam, Sebastianus ditugaskan di Torino. Dalam karyanya, ia dikenal sebagai seorang imam yang rajin, sabar, bijaksana, dan penuh cinta kepada umatnya. Bagi tarekatnya, kehadirannya sangat menguntungkan. Sekurang-kurangnya tarekatnya memperoleh seorang tokoh panutan dalam perbuatan-perbuatan baik. Tuhan mengaruniakan kepadanya kemampuan untuk membuat mukjizat dan keberhasilan dalam karya sebagai seorang imam. Ketika dia diminta menjadi uskup Torino, ia dengan rendah hati menolak tawaran itu. Ia lebih suka menjadi seorang imam biasa yang berkarya di tengah umat. Prinsipnya dalam karya sebagai imam ialah menjadi abdi Tuhan berarti mendahulukan kepentingan Tuhan dan kerajaannya daripada kepentingan dan keinginan pribadi. Setelah berkarya selama 60 tahun, Sebastianus meninggal dunia pada tahun 1740. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 20 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus Beato Sebastianus dari Torino, pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, Jakarta. Selamat pagi,
Bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran kami di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Maret 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo bersama saya Maria Agustina. Bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami dari 30 menit yang lalu dan Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda via SMS 021 9276 5555 atau Anda dapat mengirim email dengan alamat orkkaj@yahoo.com. Dan kini marilah kita lanjutkan perbincangan kita dengan memasuki sesi dialog iman. Namun sebelumnya mungkin Romo ingin mengulang sedikit bagi para pendengar yang baru saja bergabung, Romo. Ya, baik Agustin dan para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan siaran ini, maka saya akan sedikit mengulang apa yang di bagian pertama tadi sudah kita bicarakan. Jadi ada 2 bacaan hari ini dari Kitab Nabi Yeremia dan juga dari Injil Lukas. Yeremia bab 17 ayat 5-10 dan Lukas bab 16 ayat 19-31. Ada pewartaan yang hampir sama. Jika engkau mengandalkan kekuatan diri sendiri, engkau seperti tanah gersang di padang gurun. Tapi kalau mengandalkan Allah, seperti tanaman di tepi air dan tak berhenti menghasilkan buah. Sementara di bacaan Injil Lukas dikatakan ada orang kaya berpakaian ungu, kain halus, sementara orang miskin kontrasnya adalah kecuali dia miskin, dia tidak berkain ungu dan halus tapi kulitnya borokan gitu ya. Tetapi setelah keduanya meninggal, yang kaya setelah di dunia mendapatkan aneka kegembiraan, dia mendapatkan penderitaan. Sementara si miskin yang selama hidupnya di dunia mengalami penderitaan mendapatkan sukacita dalam pangkuan Bapa Abraham. Lalu akhirnya ditariklah kesimpulan yang sama. Kenapa ada orang yang mengandalkan diri sendiri? Kenapa ada orang yang diberi pewartaan tetapi tidak mau bertobat? Itu karena hati yang membatu. Hati yang membatu itulah yang tadi dibahas agar di masa prapaskah ini bisa dilembutkan. Jadi punya hati yang mau terbuka akan ajakan Tuhan dalam hidup harian untuk mau hidup dengan cinta. Karena cinta itu lemah lembut bukan keras dan cinta itu mau berbagi. Nah, di bagian kedua saya ingin menginspirasikan lagi dari cerita orang kaya dan Lazarus ini dengan mentalitas. Mentalitas di satu pihak, kalau engkau wahai orang kaya, engkau dititipi kekayaan, hendaklah engkau bisa menggunakan kekayaanmu secara bijaksana juga untuk berbagi kepada yang miskin. Dan kalau engkau miskin, tentu engkau juga punya hati yang sama, maka engkau juga bisa meneladan Lazarus yang tidak mengeluh. Dia tetap ada di situ. Tidak dikatakan di sini Lazarus mengeluh, tidak dikatakan juga di sini Lazarus memaki-maki orang kaya. Tetapi dia tetap setia duduk di pintu gerbang orang kaya itu. Mungkin ada sisa makanan yang akan diberikan, ya dia terima. Bahkan ada anjing pun juga mau mendekati dia dan mau menjilati boroknya juga dia terima. Gitu ya. Mau menerima dan mau tetap di situ tanpa maki-maki. Sebab ada orang miskin yang punya mentalitas, yang mentalitasnya pokoknya kalau aku miskin, aku punya hak untuk mengeluh. Capek loh dengerin orang miskin yang mengeluh itu. Lalu lebih parah lagi, bukan hanya mengeluh, tapi mulai memaki-maki yang si kaya. Lebih parah lagi, mulai menuntut dari si kaya itu. Dan menuntutnya mulai pakai gaya preman, meminta dengan kasar atau meminta dengan paksa. Jangankan dengan orang lain, ini ada loh cerita-cerita tentang keluarga, adik kakak, kebetulan ada yang berhasil,
adiknya yang lebih berhasil, kokohnya tidak. Setelah itu kokohnya seperti minta tiap bulan itu jatah. Dan sepertinya itu jadi meresahkan adiknya. Karena makin lama jatahnya makin naik dan makin melunjak. Padahal kalau saya mau berbagi kepada koko saya, itu karena saya berbelas kasih. Itu gimana koko saya. Saya juga pengen koko saya itu mandiri dan bisa bekerja dan punya pendapatan sendiri. Tapi Romo malesnya minta ampun. Dia tidak mau berubah. Dia hanya punya mentalitas meminta tapi gak mau berusaha. Bahkan mentalitasnya meminta sedikit memaksa. Jadi gaya preman, itu meresahkan hati adiknya. Nah, maka kalau kita juga miskin, harusnya kita juga punya hati yang lembut, yang juga mau berubah. Ya, orang miskin juga punya harga diri. Tidak harus lalu, ini parah kan, udah miskin sombong, udah miskin galakan dia gitu ya, udah miskin preman gitu ya. Aduh, udah kagak dapat dua-duanya itu ya. Pujian dari sesamanya gak dapat, apalagi dari Tuhan gitu ya. Maka kadang-kadang menyenangkan kalau melihat orang miskin yang rendah hati, apalagi mau rajin bekerja, tanpa diminta pun kita akhirnya berbelas kasihan dan mau berbagi kepada dia. Nah, maka wahai yang kaya, bukalah hati untuk berbagi kepada yang miskin. Tapi engkau yang miskin, tetaplah punya hati yang lembut dan rendah hati. Pasti akan banyak orang yang berbelas kasihan kepadamu, dan Tuhan juga akan berbelas kasihan kepadamu. Puji Tuhan lagi kalau engkau mau bangkit dari kemiskinannya dan akhirnya berusaha mandiri dan tidak merepotkan banyak orang. Ini menyangkut mentalitas. Maka kalau sekarang adalah masa prapaskah, masa pertobatan, bentuk pertobatan yang kedua kecuali melembutkan hati adalah merubah mentalitas. Mentalitas yang buruk menjadi mentalitas yang baik. Dari mentalitas meminta-minta, dari mentalitas berbagi. Dari mentalitas sombong jadi mentalitas yang rendah hati. Ini butuh perjuangan. Ini butuh pengendalian diri. Ini butuh pantang dan puasa. Tambahin doa lagi. Tambahin jalan salib lagi. Semoga kita bisa merubah mentalitas ini. Teman saya ada yang ngomong begini. Adalah lebih baik seorang pengemis yang sungguh-sungguh, tidak ada jalan lain kecuali dia mengemis, daripada orang yang punya mentalitas mengemis. Sebenarnya dia tidak layak jadi pengemis, tapi memang mentalitasnya meminta dan meminta. Sebenarnya dia tidak terpaksa, tapi dia menceburkan diri untuk punya semangat lebih baik minta-minta. Romo, kalau saya sejauh yang saya amati, kalau memang dia punya mental pengemis, itu profesi pengemis akan menjadi profesi yang abadi sepanjang segala masa. Tapi kalau mengemis karena kebutuhan, dia tidak akan selamanya mengemis. Betul. Pada saat dia cukup, dia akan berubah haluan karena dia punya harga diri, Romo. Betul. Maka salah satu bentuk mentalitas adalah setiap orang itu punya harga diri. Hargailah dirimu. Hargailah juga orang lain. Kalau kita gak bisa menghargai diri kita sendiri, siapa yang menghargai? Merubah mentalitas ini tidak mudah, tapi dengan bantuan Allah semoga kita bisa. Kita kan gak mau sudah miskin tapi gaya preman, sudah miskin tapi tinggi hati, sudah miskin tapi masih sombong dan menghina orang lain. Mari kemiskinan kita itu justru kita maknai dengan makin rendah hati, makin lebih rajin lagi bekerja, dan mohon belas kasih Tuhan untuk dirubah, dibentuk hari demi hari. Walaupun aku miskin secara materi, tapi aku kaya di dalam iman misalnya. Walaupun aku miskin secara materi, tapi aku kaya di dalam mentalitas dan harga diri. Kira-kira gitu. Dan sepertinya kalau sudah menjadi kaya, bermentalitas kaya ya Romo ya, pasti akan mudah berbagi. Karena kalau nunggu punya, kita nggak bisa berbagi, Romo. Betul.
Survei membuktikan tidak ada orang karena berbagi menjadi miskin. Iya. Ya tak? Dan survei lagi membuktikan mudah berbagi akan mudah mendapat. Ini bukan teori, ini kenyataan. Jadi bukannya nunggu berlebih baru memberi ya Romo? Iya. Kalau kita nunggu lebih baru memberi, kita merasa nggak pernah kelebihan. Akhirnya tidak pernah berbagi. Akhirnya tidak pernah berbagi. Yang penting berbagi itu bukan berapanya atau berapa besarnya, tapi ketulusan hati kita untuk berbagi. Kerelaan. Iya. Sekecil apapun, kalau itu dilakukan dengan tulus, ikhlas atau rela, tetap berdaya guna. Dan juga bukan memberi karena untuk dilihat orang ya Romo. Kalau sudah kita mampu memberi, dikatakan dalam perikop lain, ketika tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Apalagi pakai mengatakan, tolong nama gue ditulis ya. Atau saya menyumbang segini karena dia memberi segitu atau melebihi. Itu namanya doutdes gitu ya. Saya memberi supaya dia bisa kembali memberi, atau dulu dia pernah memberi maka saya sekarang memberi dan sebagainya. Bukan. Ada juga lebih parah lagi. Tolong waktu saya memberi difoto ya, atau di shoot ya, supaya orang tahu bahwa kita telah memberi. Atau gini, memberinya saya lebih banyak dari dia gitu. Iya, pokoknya kalau sudah memberi ya udah, nggak perlu diwartakan, nggak perlu dipamer-pamerkan, dan nggak perlu berhitung. Apa yang menjadi panggilan jiwa kita ya Romo? Iya. Seberapa ketulusan hati kita. Iya, kalau udah tulus, ikhlas, suka, rela, lalu menjadi semuanya indah, gitu ya. Berbicara tentang mentalitas, ini adalah bagian dari bentuk pertobatan. Punya mentalitas buruk, kita bertobat pengen punya mentalitas yang baik. Saya tertarik kalau mau mengutip tentang jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Itu sama juga dengan gini loh. Sebenarnya nih ya, kalau kita ngomong tentang hidup adalah pilihan dan termasuk kita punya mentalitas ini dan itu, mentalitas baik dan buruk juga adalah pilihan. Kita mau memperbaiki atau tidak mentalitas itu. Itu sama, kayaknya kan kita udah diberi contoh ya. Penangkapan para koruptor oleh KPK. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan sudah banyak ya. Harusnya ketika orang melihat contoh, tokoh anggota DPR ini sudah ditangkap. Tokoh ketua partai ini sudah ditangkap. Tokoh direktur perusahaan ini sudah ditangkap. Karena menyuap. Karena menyuap atau karena menerima suapan atau karena dia markup atau mengambil yang bukan haknya. Sebenarnya cukup kan contoh 1, 2, 3. Tapi kenapa muncul lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang ketahuan ditangkap oleh KPK? Itu berarti kendati sudah diberi contoh pun dia tidak mau merubah mentalitasnya. Sehingga dia akhirnya termasuk daftar yang harus juga tertangkap basah dan ketahuan. Dan akhirnya salah sendiri. Oh, kamu ketahuan mencuri lagi, korupsi lagi gitu ya. Kadang-kadang gini sih Romo, mereka tuh tidak mau bertobat karena mengaca kehidupannya lalu. Dulu aja boleh, kenapa sekarang jadi resek, gak bisa gitu Romo. Tapi hari gini gitu ya, semua alam demokrasi, alam informasi itu sudah open. Bahkan saluran transfer keuangan itu bisa dilacak oleh gak secanggih dulu ya toh, PPATK atau apa itu namanya ya. Terus semua informasi itu sudah bisa dilacak melalui dunia maya. Bahkan Intel, bahkan alat penyadap, luar biasa. Dan televisi, koran sudah memberitakan, jangan korupsi. Kalau ketangkap basah, malu loh seluruh keluargamu. Bahkan karier. Bahkan akan dimiskinkan katanya. Akan Romo. dimiskinkan, karier pun jadi stop. Sayang apalagi kalau masih muda umur 40-an. Aduh, itu usia yang produktif, usia ya di mana dia masih bisa menanjak, tapi akhirnya harus berhenti di situ. Nah, harusnya sih mentalitasnya berubah dengan kesaksian tertangkap basahnya orang lain.
Tapi ternyata enggak tuh. Itu sama juga. Kalaupun ada orang yang sudah mati hidup lagi memberitahu, tetap aja dia tidak akan bisa merubah mentalitasnya. Dia udah pasang tembok. Ya ta? Itu juga saya bayangkan ya. Kalau saya kadang-kadang suka nonton televisi, itu ada sinetron tentang yang judulnya itu sebenarnya sudah serem ya, Azab, atau judulnya itu misalnya tentang orang yang berzina, tentang orang yang kejam, terus akhirnya kubur pun tidak mau menerima dia, gitu ya. Peti pun nggak muat, gitu ya. Pokoknya serem-serem lah ya. Lalu meninggalnya susah, matanya melotot atau badannya akhirnya jadi penuh dengan ulat, gitu ya. Filmnya sudah ada, sinetronnya sudah ada, tapi itu tidak membuat orang jera untuk melakukan pertobatan. Itu berarti dia tidak mau merubah mentalitas. Hatinya membatu. Hatinya membatu. Bahkan saya pernah lihat sinetron itu, salah satu kata-katanya bunyi begini. Kalau dia mengambil uang sumbangan masjid, itu uang itu kalau dibelikan makanan yang dimakan oleh anaknya nggak bakal jadi daging, misalnya gitu kan. Jadi mengambil uang sumbangan untuk gereja juga sama, mengambil uang sumbangan untuk wihara, apalagi mengambil uang sumbangan untuk orang miskin atau korban bencana. Saya bisa bayangin dalam sinetron dikatakan tidak jadi daging, mungkin jadi penyakit atau mungkin jadi sakit perut atau mungkin jadi tidak menjadi berkah. Tidak menjadi berkat. Itu Agustin, saya pernah makan sate ayam di daerah Klender itu ya. Itu pokoknya asal aja dikipas-kipas, lalu ditaruh di piring, berapa tusuk, kita nggak ngomong minta 10 tusuk atau 20 tusuk, pokoknya habis dikipas taruh di piring kita. Pokoknya yang kita makan itu yang dihitung. Yang nggak dimakan nggak dihitung. Nanti menjelang bayar kita tinggal ngomong, tadi saya makan. Jadi kejujuran. Dibutuhkan kejujuran. Kejujuran konsumen. Sampai teman kita bilang, kita makan 15 ngomong 10 aja. Terus saya bilang, nanti sakit perut loh. Saya bilang gitu. Ya kira-kira gitu. Nah ini kan soal mentalitas, ya kejujuran. Maka semoga kita juga dimampukan untuk merubah mentalitas buruk menjadi mentalitas baik sebagai wujud pertobatan. Dan ini saat yang indah di masa Prapaskah ini. Itu Agustin. Ya, terima kasih Romo. Kembali lagi kita diingatkan untuk melembutkan hati kita, untuk menjawab panggilan Tuhan, mendengarkan instruksi Tuhan ya Romo ya. Kadang kalau kita berdoa atau mendengarkan pesan-pesan, pasti Tuhan bersuara dalam hati kita. Hanya masalahnya kita mau mendengar, kita mau menerima ajakan Tuhan untuk melakukan atau tidak ya Romo ya. Iya, sebenarnya Tuhan itu sudah luar biasa ya, bersabda kepada kita melalui orang lain. Termasuk kalau Anda sedang mendengarkan siaran radio Cakrawala ini, melalui siaran radio ini. Atau mungkin melalui sinetron yang Anda tonton. Atau mungkin melalui kata-kata tetangga, teman kerja, atau teman sekolah Anda. Kadang-kadang dari anak-anak kita. Atau kalau Anda adalah orang tua dari anak-anak. Kalau Anda anak-anak dari orang tua Anda atau dari bapak ibu guru. Atau mungkin melalui peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa jatuh, peristiwa kecelakaan, peristiwa kegagalan, peristiwa tidak lulus, atau peristiwa sakit. Di situ mungkin Tuhan punya hikmat atau punya pesan, message atau punya sabda supaya kita juga berubah. Tapi kalau sudah 2-3 kali diberi peristiwa, 2-3 kali diberi kata-kata melalui sesama dan tidak mau berubah, itu namanya hati yang membatu, hati yang terkunci, yang tidak mau lemah lembut dan membuka untuk dibentuknya kita. Dan biasanya hati yang membatu selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan ya Romo. Iya. Termasuk kalau konteksnya tema APP 2014 ini untuk Keuskupan Agung Jakarta dipilih untuk melayani, mungkin ada yang asik membatu untuk tidak mau pergi ke gereja, padahal Anda dipilih
untuk menjadi orang Katolik? Salah satunya kalau hari Minggu dan hari Raya pergi ke gereja. Mungkin Anda sedang asik dengan main burungnya, atau main motornya, atau main mobilnya, atau main hobi-hobi lainnya. Mancingnya, atau internetnya, sampai tidak mau ke gereja. Atau mungkin sudah mau ke gereja, tapi hanya ikutan aja, tapi gak mau terlibat dalam hidup menggereja. Diajak teman jadi panitia ini dan itu, panitia Natal, panitia Paskah, nggak mau. Diajak teman untuk ikut terlibat dalam kepengurusan lingkungan atau wilayah, nggak mau. Seksi ini dan itu, nggak, pokoknya aku masih sibuk, aku nggak punya waktu. Saatnya membuka hati untuk ayo ke gereja lagi. Saatnya membuka hati, ayo mau terlibat dalam pelayanan. Anda dipilih untuk melayani. Sebenarnya Anda nggak bisa ngomong, udahlah cari yang udah pengalaman aja. Ya, untuk jadi pengalaman pertama, untuk jadi orang berpengalaman harus melalui pengalaman pertama. Kira-kira gitu. Udahlah, belum saatnya. Yo, kalau ngomong belum saatnya kapan? Nggak mulai gitu ya. Gue gak ada waktu. Waktunya selalu ada sebenarnya 24 jam. Kalau ngomong sibuk, semua juga sibuk gitu ya. Soal membagi waktu kan soal kita. Bahkan survei membuktikan semakin orang sibuk, semakin pandai membagi waktu. Ya. Tapi semakin nganggur, semakin gak bisa bagi waktu. Karena dia udah terbiasa menghambur-hamburkan waktunya. Tapi kalau dia sibuk, wah, dia benar-benar perfect dalam membagi jam segini sampai jam segini acara saya ini, jam segini sampai jam segini acara saya ini, jam segini sampai jam segini acara saya ini. Semakin sibuk semakin pandai bagi dan waktu. Akhirnya kalau waktu sudah berlalu, menjelang malam badan sudah lelah, hati menjadi puas karena sudah melakukan banyak hal ya Romo ya. Betul, tidurnya nyenyak karena aku telah berbuat sesuatu. Tapi kalau belum pernah berbuat sesuatu, akhirnya tidak bisa tidur. Akhirnya nggak bisa tidur, atau gue seharian ini ngapain aja ya? Mungkin dia asik dengan diri sendiri atau menghambur-hamburkan waktunya. Ada loh yang menghambur-hamburkan waktunya hanya di depan internet. Ada loh. Ada menghambur-hamburkan waktunya hanya di tempat mancing. Ada loh yang menghambur-hamburkan waktunya hanya di tempat judi. Ada loh yang menghambur-hamburkan waktunya hanya di tempat tidur. Ada loh. Dan itu akhirnya hatinya menjadi kosong. Kering. Seperti di tanah tandus. Iya. Di padang asin, seperti di laut mati. Seperti di padang asin dan laut mati. Padahal kita pengen juga segar seperti pohon di tepi air yang mengalir, yang di musim apapun selalu berbuah. Waduh, indah banget. Ya, demikianlah para pendengar yang terkasih, uraian panjang lebar dari Romo Susilo kembali meneguhkan iman kita, yaitu intinya melembutkan hati yang sudah membatu ya Romo. Iya. Demikianlah para pendengar, semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Susilo pada pagi hari ini kembali menguatkan hati kita untuk perjalanan hidup kita. Paling tidak sehari ini kita sudah memulai dengan sabda-sabda Tuhan dan mempraktekannya untuk hari ini. Dan pasti di hari-hari yang akan datang Tuhan akan memberi petunjuk pada kita semua untuk dapat hidup lebih baik lagi. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Amin. Baiklah, kita akan menutup siaran kita di pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan keterbukaan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih baik, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Agustina dan Aloysius Susilo Wijoyo undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Selamat berhari Kamis. Sampai jumpa.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.